Operasi facelift ya, betul. Facelift ya. Iya, betul. Kami ingin tahu dulu sebenarnya kronologisnya bang, abang kapan mulai berkenalan dengan dokter? Saya kan dapat rekomendasi itu dari Eons Klinik sih yang di Surabaya. Surabaya. Iya, katanya dokter Song for You itu bagus di Korea. Oke, ya itu kan kita kan lihat di Instagram toh. Sudah mulai rame, banyak banget Dokter Song for You, kita kontak gitu. Nah, ternyata dia punya cabang di Jakarta, di Pakubuwono sama PIK. Betul, gitu. Nah, kita habis kita kontak, itu kita kan ketemu toh sama dokternya yang di Pakubuwono waktu itu pas ada acara pas dia datang dari Korea. Ya kita ketemu, ya nah itu kan kita kan kita kan tanya biaya berapa, facelift berapa gitu toh. Ya dokternya emang meyakinkan gitu, oke. Ya dia istilahnya pangsa pasarnya emang orang Indonesia, bukan orang Korea. Prakteknya dia di Korea, tapi dia punya klinik di Indonesia. Ya, jadi untuk istilahnya untuk menggait orang Indonesia kan harus punya klinik juga dia. Maksudnya ya mungkin perawatan kecantikannya gitu loh. Itu bulan kapan bang? Tahun lalu. Oh, setahun yang lalu. Setahun yang lalu, betul. Di bulan apa kira-kira? Saya facelift itu di bulan 3 akhir, bulan 4 awal lah. Bulan 3 akhir sama bulan 4 awal ya. Ya, antara April Maret, Maret April betul ya. Dan itu kan berarti setahun yang lalu ya. Betul ya. Setahun yang lalu. Kemudian sampai apa sekarang baru ini ceritanya seperti gimana? Saya udah ngajukan somasi selama 3 kali ke Dr. Song for You yang di Korea. Cuma mereka nggak ada respon positif. Mereka nggak ada negatif. Dan kita udah pernah datang ke Korea, kita pernah ketemu juga. Tapi mereka ngomong revisi. Nah, revisi saya kan konsultasi dengan beberapa dokter di Korea. Ternyata revisi itu bukan solusi dari masalah gitu loh. Bukannya tambah bagus, malah tambah parah. Saya juga punya temen ya toh di geng mobil saya itu inisialnya M lah itu dia juga istilahnya kayak jadi apa ya kayak jadi pernah juga di Dr. Song for You, ternyata dia lebih parah lagi bekasnya, pernah direvisi juga, hasilnya bukan lebih bagus, lebih parah. Untung saya nggak mau revisi gitu. Jadi oke, lebih jelasnya bang, tadi abang di bulan Maret April betul. Itu setelah apa menyadari adanya apa luka atau seperti apa? Iya, saya itu ada bekas. Saya itu katanya sih ngomong kulit saya itu keloid. Ternyata bukan keloid. Saya konsultasi dengan dokter Korea bukan keloid. Ini salah nariknya. Dan dokter Song for You itu bukan lulusan bedah plastik. Dia lulusan THT. Makanya dia di Korea nggak laku. Masalahnya. Bahwa 90% pasien orang Indonesia. Orang Korea kan juga nggak bodoh. Pasti lihat dong biodatanya dia. Nah, jadi itu. awal untuk itu apa tujuannya kemudian ya supaya lebih mudah, supaya lebih kenceng dan lain-lain lah. Ada bekasnya itu yang orang dipikir kayak operasi bedah gitu, operasi otak gitu. Nah, kan ada bekas gini kan nggak bagus. Dan kita udah pakai stem cell, pakai laser, ya kita pada suntik keloid juga, tetap ya lebih samar benar, tapi bekas tetap nggak bisa hilang. Ya kalau mau ya emang dia harus rekonstruksi ulang, operasi ulang lagi baru bisa. Jadi untuk somasinya sendiri 3 kali itu jarak waktu sampai sekarang setahun lebih. Saya somasi dari sekitar awal tahun lah. Ya, akhir tahun awal tahun itu. Dan nggak ada respon. Awalnya kurang respon, terakhir kali baru agak respon. Akhirnya kan pas bulan 3-4 tahun ini juga kita kan ketemuan di Korea. Tapi mereka ngomong ngajuin revisi, ngomong oh ini anu keloid apa gitu loh. Kulit keloid, jadi mereka nggak ngerasa bersalah. Gitu.
Itu apa langsung Ke Korea, Korea. atau ke klinik di Ke Korea, saya langsung ke Korea langsung. ke Korea? Enggak lewat ke klinik yang Enggak langsung Korea. Yang ini kan cuma klinik aja, semuanya kan simpunya ya dokternya kan di Korea. Nah, untuk apa berapa biayanya selama abang proses itu seperti itu, dan kemudian dengan apa yang abang alami itu sebenarnya tuntutannya apa, Pak? Ya saya otomatis kalau dibenerin kan harus rekonstruksi ulang. Ya itu kan butuh biaya dan saya kan perawatan selama ini juga butuh biaya tiket pulang pergi semua. Jadi untuk biaya operasi yang pertama itu berapa, Pak? Kurang lebih ya 250 jutaan lah. 250 sampai 300-an lah gitu. Dan itu sebenarnya banyak orang Indonesia, Pak, di 90% orang Indonesia. Makanya saya curiga dari awal. Kenapa nggak ada orang Korea ya? Saya kan ya nggak ada pikiran buruk lah ya. Ternyata ya orang Korea kan nggak bodoh. Dia tahu biodatanya. Mana dokter THT kan pasti lihat dulu. Gitu. Jadi tuntutan abang selain somasi itu apa, Pak? Ya saya minta, saya kan udah konsultasi ke dokter bedah yang lain. Ya harus direkonstruksi ulang. Rekonstruksi. Ya biayanya sama saya selama ini pulang pergi perawatan semua kan juga butuh biaya semua. Jadi minta kembali uang itu plus sama yang Iya, biaya saya keluarkan semua tuntutan saya ya. Betul. tadi juga somasi itu apa melalui kuasa hukum atau enggak, Pak? Langsung hubungan dengan Korea itu. Saya diaturin langsung, diaturin sama orang gitu langsung. Iya, jadi dan yang sekarang ini Orang Korea langsung, apa? Korea langsung. Orang Korea yang ngaturin buat somasi itu gitu. Oh, oke. Dan itu kapan terakhir yang somasi? Apa? Yang terakhir somasi Ya mungkin sekitar bulan 2 kemarin kurang lebih ya. dan Iya. responnya juga pasti Bulan 1, bulan 2 iya. responnya masih tetap Ya mereka revisi. ngajukan revisi aja gitu. Mereka nggak mau apa ya nggak ada penyelesaian yang lain, cuma bicara revisi aja mereka. Itu Bapak, apakah ketika mau melakukan operasi itu apa menandatangani kontrak enggak? Iya pasti ada Pasti ada ya? tantangan dia. Itu pertimbangannya apa kalau Itu kan pakai bahasa Korea juga itu tantangannya. Tapi kan tetap nggak bisa kalau kamu istilahnya kan dokter kan harus bertanggung jawab. Kalau kayak hasil kayak gini kan juga nggak bagus. Kita kan kalau dokter tanda tangan gitu, masa kita ngomong tantangan gitu. Dan segala tujuan resiko dari operasi ditanggung pasien, masa gitu? Kan nggak, ya tetap harus ada penyelesaian dong. Iya dong, tanggung jawab berani berbuat berani tanggung jawab dong. dan apa belum coba untuk yang di Jakarta belum ada? Nggak bisa, dia klinik Jakarta tidak bisa bedah plastik, nggak boleh operasi, izinnya beda, nggak boleh. Mereka cuma klinik untuk perawatan, botox apa itu perawatan, laser gitu bisa. Tapi untuk bedah nggak boleh. Di Indonesia nggak boleh. Dan apakah dokter Song itu juga sering di Jakarta? Sering, mungkin setahun bisa 3 kali Jakarta. Karena dia pangsa pasarnya kan orang Indonesia. Nggak laku dia di Korea. Mana ada dia laku di Korea. Jadi apakah mungkin Anda selain melakukan media juga akan ada Boleh juga terserah. Iya. mungkin ada teman-teman yang mau tanya lain? Ini ya bekasnya ya. Iya, apakah ini? Kiri kanan, Pak? Iya, kiri kanan juga. Ada ya. Jadi masih ada rasa sakit atau Nggak ada rasa cuma sakit. meninggalkan bekas itu Bekas aja ya? itu aja. Orang kan pasti dikira operasi otak saya kalau gitu, kalau jadi gitu. Semestinya Nggak boleh. harusnya mulus gitu, Pak. Iya, itu salah narik dia. Narik nggak tahu gimana nariknya itu salah. Jadi dia tuh mungkin ya nggak ada background bedah plastik ya kali ya. Gitu. Mungkin ada lagi efeknya, ada efeknya. Ya efek pasti dari mental semua. Kan orang juga ngerasa jelek ya. Orang gini kan ya jadi buat saya nggak pede juga kalau kamu ada bekas gini.
aneh orang-orang kalau lihat misalnya kita nggak kenal kan orang, loh orang ini kenapa ya, bekas apa ini ya kan gitu pasti gitu. Yang pastinya apa merugikan Ya iya lah, kan nggak profesional. profesional. Kamu nggak berani tanggung jawab, kita berani berbuat harus berani bertanggung jawab dong, nggak gentle dong. Satria, aja.